Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Dida dengan NIM 4444222004049 dari Program Studi Teknologi Pangan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar abu serta mineral dengan menggunakan titrasi pengendapan metode MOR. Mohon disimak. Ya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar mineral dan abu metode titrasi pengendapan MOR. Sebelumnya, apa itu kadar abu? Abu adalah zat organik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik, sedangkan kadar abu merupakan campuran dari komponen organik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan. Bahan pangan ini terdiri dari 96% bahan organik dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Unsur tersebut juga dikenal sebagai zat organik atau kadar abu. Kadar abu ini dapat menunjukkan total mineral dalam suatu bahan pangan. Bahan-bahan organik tersebut akan melalui proses pembakaran dan akan terbakar, tetapi komponen anorganiknya tidak. Karena itulah disebut dengan kadar abu. Lalu, apa itu mineral? Mineral merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dan dikenal sebagai zat anorganik. Nah, kadar abu ini salah satu mineral yang tidak dapat terbakar menjadi zat yang dapat mudah menguap. Mineral atau kadar air? Mineral, salah. Ya, Ya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar mineral dan abu metode titrasi pengendapan MOR. Sebelumnya, itu kadar abu. Kadar abu adalah zat organik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik, sedangkan kadar abu itu sudah campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan. Bahan pangan terdiri dari 96% bahan anorganik dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Unsur tersebut juga dikenal sebagai zat organik atau kadar abu. Nah, kadar abu ini dapat menunjukkan total mineral dalam suatu bahan pangan. Bahan-bahan organik dalam proses pembakaran akan terbakar, tetapi komponen anorganiknya tidak terbakar. Karena itulah disebut dengan kadar abu. Lalu selanjutnya, itu mineral. Mineral merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dan dikenal sebagai zat anorganik. Mineral atau kadar abu dari suatu bahan pangan ini dengan cara pengabuan untuk merusak senyawa organik dan hanya mineral yang disisakan. Contohnya itu ada analisis kadar abu dilakukan dengan metode open. Dengan prinsip kerja pembakaran atau pengabuan, bahan organik yang diuraikan menjadi air atau H2O dan karbon dioksida CO2. Tetapi zat anorganiknya tidak terbakar. Nah, kadar abu ini merupakan mineral yang tidak dapat terbakar menjadi zat yang dapat dengan mudah menguap. Lalu selanjutnya, apa saja fungsi mineral bagi tubuh kita? Yang pertama itu ada membantu metabolisme tubuh. Mineral berperan dalam berbagai reaksi kimia dalam tubuh, termasuk metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu yang kedua ada membangun dan memelihara jaringan tubuh. Mineral penting untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang gigi, dan jaringan lainnya. Lalu yang ketiga ada mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Mineral dapat membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh yang fungsinya itu penting untuk organ vital. Lalu selanjutnya ada mengirimkan sinyal ke syaraf. Mineral ini
peran dalam transmisi sinyal saraf yang memungkinkan tubuh untuk bergerak dan merasakan. Lalu yang terakhir ada mendukung fungsi kekebalan tubuh. Mineral penting untuk fungsi kekebalan tubuh yang membantu tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Lalu mineral ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada makromineral dan mikromineral. Makromineral ini diperlukan dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari untuk tubuh. Contohnya itu ada kalsium, fosfor, kalium, natrium, magnesium, dan klorida. Lalu yang kedua ada mikromineral atau yang diperlukan dalam jumlah kurang dari 100 mg per hari untuk tubuh. Contohnya ada zat besi, zinc, yodium, tembaga, dan selenium. Lalu berdasarkan fungsi tubuh, mineral ini dibagi menjadi tiga, yakni ada mineral esensial, mineral non-esensial, dan mineral toksik. Lalu yang pertama ada mineral esensial, yakni mineral yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Mineral ini dapat dibuat oleh tubuh sendiri, sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Contohnya itu ada natrium, kalsium, klorida, zat besi, magnesium, dan lain-lain. Yang kedua ada mineral non-esensial. Mineral non-esensial ini adalah mineral yang tidak dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar dan fungsinya belum sepenuhnya diketahui. Contohnya silikon, boron, vanadium, nikel, dan litium. Lalu yang ketiga ada mineral toksik, adalah mineral yang dapat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Mineral ini biasanya berasal dari paparan lingkungan atau konsumsi makanan yang terkontaminasi. Contohnya itu ada arsenik, timbal, merkuri, dan kadmium. Lalu di sini ada pengujian abu dan mineral. Analisis mineral ini dibagi menjadi dua tahapan, yakni pengabuan dan analisis. Nah, di pengabuan ini ya dibagi menjadi dua, yaitu ada pengabuan kering dan pengabuan basah. Yang pertama ada prinsip pengabuan kering, yaitu sampel akan dipanaskan dalam tungku muffle pada suhu tinggi, biasanya sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius untuk membakar bahan organik. Abu yang tersisa kemudian dianalisis. Yang kedua ada prinsip pengabuan basah, yaitu sampel akan dicerna dengan reagen kimia kuat seperti asam sulfat atau asam nitrat untuk memecah bahan organik. Larutan hasil digesti ini kemudian diuapkan dan residu yang tersisa dianalisis. Lalu terdapat metode yang digunakan dalam analisis mineral diantaranya ada gravimetri, titrasi, kolometri, dan atomic absorption spectroscopy atau AAS. Lalu salah satu metode yang saya akan jelaskan yakni titrasi pengendapan. Titrasi pengendapan adalah titrasi yang berdasarkan pembentukan endapan atau keruhan. Reaksi ini menghasilkan endapan yang dapat digunakan untuk analisis titrasi berikutnya. Nah, analisis ini berlangsung lambat dan mengalami keadaan lewat jenuh. Perak nitrat atau AgNO3 merupakan bahan kimia yang paling sering digunakan dalam titrasi pengendapan ini. Titrasi pengendapan ini mempunyai nama lain, yaitu titrasi argentometri. Argentometri ini merupakan metode umum untuk menetapkan kadar halogenida dan senyawa-senyawa lain yang membentuk endapan dengan perak nitrat atau AgNO3 pada suasana tertentu. Metode argentometri ini disebut juga dengan metode pengendapan karena pada argentometri memerlukan pembentukan senyawa yang relatif tidak larut atau tidak ada endapan. Lalu di titrasi pengendapan ini biasanya ada 4 metode yang umum digunakan, yakni ada metode Volhard, metode Vagens, metode Mohr, dan metode Liebig. Lalu yang akan saya jelaskan kali ini adalah metode Mohr. Metode Mohr merupakan metode yang digunakan untuk menentukan garam-garam halida secara langsung. Selain itu juga dapat menentukan kadar klorida dan bromida dalam suasana netral. Misalnya pada sampel
sampel air sungai, air laut, air limbah, dan sebagainya. Metode ini juga dikenal sebagai metode pembentukan endapan berwarna. Larutan baku atau titran yang digunakan adalah AgNO3, dan indikator yang digunakan adalah larutan kromat K2CrO4. Nah, titrasi dengan cara ini harus dilakukan dalam suasana netral atau pada rentang pH 6-10. Dalam suasana asam, perak kromat larut terbentuk di kromat dan dalam suasana basa akan terbentuk endapan perak hidroksida. Dengan larutan yang lebih basa, perak oksida akan mengendap. Metode MOR dapat diterapkan untuk titrasi bromida dengan ion perak dan juga ion sianida dalam larutan sedikit basa. Lalu di sini ada mekanisme titrasi pengendapan MOR. Diawali dengan membuat indikator K2CrO4 5% dengan melarutkan bubuk K2CrO4 dengan Aquades. Selanjutnya, masukkan indikator ke dalam sampel. Lalu, AgNO3 akan menjadi titran yang digunakan untuk menitrasi sampel. Selanjutnya, AgNO3 akan bereaksi dengan NaCl dan membentuk endapan AgCl yang berwarna putih. Bila semua elemen sudah habis bereaksi dengan Ag+ dari AgNO3, maka kelebihan sedikit dari Ag+ akan bereaksi dengan CrO4 dari indikator K2CrO4 yang ditambahkan. Hal ini berarti titik akhir titrasi telah dicapai, yakni bila terbentuk warna merah bata dari endapan Ag2CrO4. Lalu selanjutnya titrasi dengan metode MOR ini harus dilakukan pada suasana netral atau sedikit alkalis. Karena jika reaksi pada suasana asam terjadi keseimbangan ion kromat menjadi bikromat, sehingga ion kromat ini akan berkurang dan mengganggu pengamatan titik akhir titrasi. Jika pH terlalu asam atau kurang dari 6, sebagai indikator K2CrO4, maka akan terbentuk HCrO4-, sehingga larutan AgNO3-nya itu akan lebih banyak dibutuhkan untuk membentuk endapan Ag2CrO4. Nah, di sini sudah ada reaksinya, yaitu 2H+ akan direaksikan menjadi 2CrO4 yang berwarna kuning, lalu akan bereaksi lagi dengan 2HCrO4 yang akan menghasilkan Cr2O7 plus H2O yang berwarna jingga. Nah, lalu yang kedua itu ada reaksi pada suasana basa. Reaksi pada suasana basa ini akan terbentuk endapan perak hidroksida dan perak oksida. Pada pH basa, yakni sekitar lebih dari 8, sebagian Ag+ ini akan diendapkan menjadi perak karbonat atau perak hidroksida, sehingga larutan AgNO3-nya ini sebagai penetrasi lebih banyak dibutuhkan. Jika AgNO3 bereaksi dengan OH- mengakibatkan volume penetrasi yang dibutuhkan semakin banyak dari yang seharusnya, karena selain bereaksi dengan Cl- juga akan bereaksi dengan OH- dari basa tersebut. Lalu di sini ada reaksinya, OH- akan bereaksi dengan Ag+ dan menghasilkan AgOH solid yang berwarna putih. Lalu 2Ag+ ini juga akan bereaksi dengan OH- yang membentuk Ag2O plus H+. Lalu, titrasi metode MOR ini berdasarkan endapan dibagi menjadi dua, yaitu ada titrasi langsung untuk
menentukan kadar Cl-, Br-, Cn- dalam larutan sedikit basa, sedangkan titrasi balik untuk menentukan kadar Ag+ dengan cara sampel ditambahkan larutan klorida berlebih kemudian dititrasi dengan AgNO3 standar. Lalu yang mempengaruhi titrasi pengendapan ada yang pertama ada temperatur atau suhu, lalu yang kedua itu ada sifat alami pelarut, yang ketiga pengaruh ion sejenis, yang keempat pengaruh pH, lalu pengaruh hidrolisis, lalu yang terakhir ada pengaruh ion kompleks. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.